Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina tamassaku bihadad dinil islam ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarukan biqiraatihi wa ta'abbudan bitilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan iring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia-Nya hari ini kita sudah berada di 14 hari di bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal setengah bulan lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, saya mengajak bersama membaca satu ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan tawassul kita senantiasa menjadi sabab Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membahas satu ayat di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Walaupun dalam kajian fikih kita lihat bagaimana dinamika ijtihad pada bab ini, terutama tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Karena ketika ini tidak dilakukan langkah-langkah ijtihadi, maka seringkali terjadi orang yang sesungguhnya tidak berhak menerima zakat, akhirnya kemudian karena ketidakpahaman kita tentang fikih zakat, malah kemudian orang yang tidak berhak menerima malah mendapatkan bagian zakat. Sebagaimana kita ketahui hadirin rahimakumullah, satu-satunya ayat yang berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat atau ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi dengan Masarif Az-Zakah, atau Syekh Sayyid Sabiq menulis dengan Mustahiqquz Zakah, orang yang berhak menerima zakat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Dan ini menjadi ittifaq para ulama
menjadi kesepakatan para ulama bahwa tafsir ayat hukum dari ayat ini tidak lain berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wallahu a'lam bimuradi. Yang menarik dari kajian ayat ini, hadirin rahimakumullah, ternyata yang dilakukan oleh masyarakat kita pun tidak hanya menggunakan satu mazhab. Contoh sederhana, ayat ini ketika Allah menyebutkan innamas shadaqat, makna sedekah pada ayat ini tentu bukanlah sedekah biasa, karena sedekah jamak dari shadaqatun, tetapi maknanya adalah az-zakah. Ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa betapa pentingnya memahami ayat Al-Quran dengan pendekatan tafsir. Sebab kalau maknanya as-shadaqat diterjemahkan dengan sodakoh, tentu rancu. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari kalimat fariidatan minallah. Maka yang dimaksud dengan innamas shadaqat pada ayat ini tidak lain adalah zakat. Penggunaan kata innama dalam bahasa Arab artinya adatul hasr. Ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwa di luar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak diperkenankan menerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara. Kita tahu bahwa di ayat 60 surah At-Taubah ini Allah sebutkan 8 asnaf. Yang pertama fakir, lil fuqara, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, budak sahaya, wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa benis sabil, dan musafir. Di awal tadi saya katakan realitas masyarakat kita ternyata kita menggunakan madhab yang berbeda tentang makna orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita lihat dari pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, sebagaimana juga ditulis dalam kitab-kitab fikih, semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini harus dicari lebih dulu semuanya. 8 asnaf ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah masing-masing mendapatkan bagian 1/8. Fakir, miskin, amil. Sementara menurut selain madhabnya Imam Syafi'i, dari 8 asnaf ini kita boleh memilih 1 atau 2 saja cukup. Nah, ternyata realitas masyarakat kita hari ini tidak menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Karena kalau kita ikut pandangannya ulama-ulama Syafi'iyah, kita harus mencari 8-8-nya, Pak. Walaupun hari ini baik itu amil yang resmi ataupun hanya sebagai unit pengumpul zakat, tidak pernah dicari semuanya. Bahkan saya melihat ada kalanya
Kita hanya terfokus pada 3 yang disebut di awal: fakir, miskin, amil. Bahkan yang sering tersentuh adalah al-ghorimin. Padahal kalau kita lihat realitas masyarakat kita hari ini, ternyata yang paling banyak adalah al-ghorimin, Pak. Siapa itu al-ghorimin? Al-ghorimin adalah orang yang punya hutang. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan al-ghorimin itu adalah al-mudayyunina inistadanu li anfusihim wala wafa'a liduyunihim. Orang yang punya hutang dan kemudian mereka tidak sanggup untuk membayar hutangnya, di mana hutangnya ini ia gunakan untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri. Walam yakun lahum wafa'un liduyun, dan mereka tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Nah, kalau kemudian ini adalah algoritma, pasti potensinya adalah orang yang kaya sekalipun, kalau kemudian dia tidak sanggup membayar hutangnya, itu artinya potensi fakir miskin sebentar lagi. Karena punya hutang nggak bisa bayar, potensi miskin. Dan realitas masyarakat kita hari ini, hadirin rahimakumullah, bagaimana mereka menjerit karena kesulitan kehidupan yang mereka dapati. Harga beras semakin tinggi, harga bahan makanan, bahan pokok semakin meningkat, yang akhirnya yang paling gampang mereka lakukan hari ini adalah pinjaman online. Bahkan naudzubillah min dzalik, kemarin saya baca sebuah berita di daerah Sumatera, ada seorang suami yang naudzubillah nekat bunuh diri hanya karena dia punya hutang banyak, kemudian main judi slot. Bukan makin kaya pasti, orang yang terjebak dalam judi sudah barang tentu jatuh kemiskinan. Nah, problemnya tidak ada lembaga zakat yang mencoba menyentuh ini, Pak. Padahal ini problem real. Bukankah maksud zakat pertama Allah sampaikan dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat untuk menyucikan hati orang-orang yang memberi zakat tadi. Bukankah tujuan dari zakat adalah agar kita membantu orang-orang miskin? Bukankah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam yang 5, ulama mengatakan konsep rukun Islam kita adalah 2 hal saja: hablum minallah, hablum minannas. Buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Konsepnya jelas, hablum minallah. Wa iqamis shalah, mendirikan sholat, hablum minallah. Tapi jangan lupa wa itaiz zakah. Rukun Islam kita yang nomor 3 tiada lain adalah hablum minan nas. Bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain? Atau ayat yang sering disampaikan pula di surah Al-Ma'un, bagaimana Allah kritik orang yang ibadah dengan kalimat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Di ujung ayat ya Pak, wa yamna'unal ma'un. Ini jarang dibahas oleh para ulama kita. Padahal makna wa yamna'unal ma'un adalah orang yang sholat Allah anggap wailun, celaka, ketika dia nggak peduli saudaranya yang miskin, ketika dia enggan mengeluarkan zakatnya untuk orang miskin. Maka konsep algoritmin yang berpotensi kepada fakir miskin, berpotensi kepada rusaknya mental masyarakat, bukankah harusnya zakat menjadi salah satu solusi dari problem masyarakat, problem sosial tentang algoritma? Ironisnya,
baik itu amil ataupun panitia, tidak mencari siapa yang masuk al-ghorimin. Padahal mau dipakai madhab manapun, al-ghorimin ini adalah orang yang sangat membutuhkan, Pak. Ini kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua, kadangkala kita juga memberikan zakat, apalagi sudah sampai kepada panitia. Ini semuanya adalah generalisasi. Semua dipukul rata, Pak. Padahal kalau lihat pukul rata berarti madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau cuma dipilih beberapa saja, bukan madhab Imam Syafi'i. Ini yang saya bilang tadi, bahwa dalam kajian ini seringkali kita bermadhab campuran. Nah, terlepas dari perbedaan madhab ini, para ulama-ulama kontemporer menyebutkan ini harus dikembalikan kepada tujuan adanya kewajiban zakat. Mau menggunakan madhab manapun, selama konsepnya adalah al-maslahah, kemaslahatan secara umum, tidak ada masalah. Perdebatan yang kedua yang sering juga dipersoalkan di masyarakat kita tidak pernah mencoba mengetahui tentang konsep yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran secara detail. Mari kita mulai. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dalam definisi ulama-ulama Syafi'iyah adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan dia juga tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya. Sementara miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi dengan upah atau hasil dari pekerjaan yang ia dapati tidak mencukupi kebutuhan mendasarnya. Jadi sebenarnya fakir miskin ini keduanya sering dibarengi, fakir miskin, karena memang keduanya punya masalah yang sama. Kalau kita telusuri dalam kitab fikih, Bapak Ibu, ternyata fakir miskin pun yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ini harus ada kriterianya. Salah satu kriteria yang sering kita lupakan, dalam hadis Rasulullah bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyin wala lidhi mirratin sawiyin. Tidak halal atau haram, kata Nabi, zakat itu diberikan kepada orang kaya wala lidhi mirratin sawiyin. Apa itu mirratin sawiyin? Ulama menjelaskan orang yang kelihatannya miskin tapi fisiknya sehat, dia juga mampu bekerja, dia nggak punya cacat atau kelainan dalam tubuhnya, tetapi dia nggak mau bekerja. Dalam hadis ini larang kalau ada orang yang dilaporkan miskin tetapi fisiknya kuat, misalnya disurvei, ini orang kok laporan Pak RT katanya layak dapat zakat. Ternyata ketika kita lihat, lah ini orang padahal mampu, tapi kok kerjaannya di rumah aja. Ditemui oleh tetangga, gimana nih orang si Fulan ini kok masuk bab yang nerima zakat atau mustahik zakat. Oh Pak Haji ini orangnya tiap hari padahal sih mampu bekerja, tapi mualesnya luar biasa. Kerjanya tiap hari hanya minta uang sama istrinya, berangkat mancing, pulang mancing, ngopi, berangkat lagi, pulang nanti malam. Apakah dia boleh menerima zakat? Kata Nabi nggak boleh. Wala lidhi mirratin sawiyin. Begitu juga kata ulama, fakir miskin ini pun seharusnya yang terbaik itu dilihat grade-nya, Pak. Jangankan amil atau panitia pun, kita nggak pernah melihat daftar orang yang menerima zakat itu
dengan berdasarkan kriteria. Misalnya begini, kalau kita berikan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat yang dikumpulkan selain zakat fitrah, zakat mal misalnya, kita mau kasih 2 orang miskin. Miskin yang pertama anaknya 3, miskin yang kedua anaknya 1, Pak. Biasanya kita akan berikan zakat fitrah itu untuk fakir miskin, beras 10 liter, uang 200.000. Ini sebagai gambaran. Apakah adil miskin A yang anaknya 3 dengan miskin B yang anaknya 1 dengan ukuran yang sama? Tentu kita semua memahami bahwa adil itu bukan berarti sama, Pak. Tentu orang yang punya anak lebih tadi banyak, dengan cuma beras sekian dia akan cepat habis karena kebutuhannya dengan anggota keluarga yang banyak. Atau bahkan kita pun nggak pernah peduli data, sampai pun seringkali RT kita minta data RT, biasanya datanya yang diberikan wa ala alihi wa ashabihi ajmain, Pak. Apa itu wa ala alihi wa ashabihi ajmain? Teman-teman dekatnya, keluarga dekatnya, tanpa mengindahkan kriteria itu. Ini yang saya maksud. Kemudian zakat tidak diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Bahkan masih ada beberapa tahun terakhir saya coba datang ke masyarakat, masih ada data orang-orang yang berhak menerima zakat itu janda tua, anak yatim. Sampai saya protes, memangnya kalau janda muda nggak boleh terima zakat? Boleh apa nggak, Pak? Tuh wajib dibiayai, kata ibu-ibu. Harusnya tidak ada kriteria janda tua atau janda yang lain, tidak, Pak? Karena mau itu janda tua, mau itu janda muda, kalau dia miskin, dia wajib dapat zakat. Jadi bukan persoalan jandanya. Kadang-kadang ada, misalnya saya pernah dapati orang yang dapat kupon memang secara usia kita tahu dia tua, tapi bawa ngambil beras fitrah dengan gelang yang banyak, cincin yang banyak, bahkan diantar pakai mobil, Pak. Lah ini orang bawa kupon, ngambil beras fitrah, saya mana jatah beras fitrah saya? Jadi kok gelangnya sampai bunyi, Pak. Ketika saya tanya kriteria kenapa dia dapat kupon, janda tua, Ustaz. Saya tanya, emang ada janda tua di surah At-Taubah 60? Dia jawab nggak tahu. Sampai saya pernah tanya ke ibu saya janda tua, Pak. Anaknya aja udah tua, apalagi ibunya maksudnya. Saya kaget ketika saya pulang ke rumah ibu saya di Jakarta sini, di Pondokopi sini. Saya ngeliat ibu saya punya beras sekarung. Saya tanya, Umi ini beras dari mana? Umi dikasih dari masjid. Loh iya, ini beras apa? Beras fitrah katanya sih. Loh emang Umi berhak menerima zakat? Ibu saya jawab dengan polos, lawang Umi dikasih. Polos sekali jawabannya, lawang Umi dikasih, Pak. Nah pertanyaan saya, kalau ibu saya dapat beras fitrah, yang salah ibu saya atau panitia? Gak usah takut nyalahin ibu saya, Pak. Gak enak lah nyalahinnya lah ibunya Ustadz. Saya bilang ibu saya betul janda tua, saya bilang. Tapi ketika dia masih ada yang memang punya gelang, punya kontrakan walaupun gak banyak misalnya, ini yang harus kriteria tadi, Pak. Sehingga kemudian jangan sampai orang-orang miskin yang betul-betul dalam taraf itu dia nggak dapat jatahnya. Padahal jelas Allah sampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin. Inilah kemudian korelasi yang amat erat ketika Allah sebutkan kelompok yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Karena justru distribusi zakat
akan sesuai dengan orang-orang yang berhak menerimanya ada di tangan al-amilina alaiha. Fakir, miskin, wal amilina alaiha. Yang ketiga Allah sebutkan siapa? Amil. Kita masih berdebatkan, tahun lalu saya masih ingat, Pak Ustadz, amil itu termasuk panitia atau tidak? Kata siapa, Bu? Oh ya, bagus. Pernah lihat tafsirnya? Pernah lihat kitab fikihnya? Ternyata wal amilina alaiha, silakan Bapak Ibu cek dalam kitab-kitab fikih. Yang dimaksud amil itu yang pertama kriterianya adalah alladzina yuwallihim al-imamu au naibuhu. Ini kriteria yang pertama. Yang disebut amil itu berdasarkan hadis dan praktek yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang diangkat oleh imam. Rasulullah SAW tidak pernah membuat panitia zakat, tapi Rasulullah utus orang yang khusus menangani zakat. Inilah yang kemudian didefinisikan oleh para ulama, yang namanya amil itu adalah mereka as-su'at wal jubbat alladzina yab'atsuhum al-imam. Jadi harus ada legitimasinya, Pak. Maka kalau Bapak Ibu lihat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bahkan Ba'tul Masail Nahdlatul Ulama, bahkan dalam undang-undang zakat, panitia yang dibentuk di masjid tidak termasuk amil karena SK-nya tidak pernah dari pemerintah. Nah ini kan jadi problem lagi, Pak. Saya bahas ini beberapa kali, seringkali panitia, loh Pak Ustadz, kalau begitu kita bubarkan saja, atau tahun ini nggak perlu ada panitia zakat. Saya bilang sabar dulu, kita harus tahu lebih dulu. Ini kriteria yang pertama, harus ada legitimasi. Yang kedua, ini yang menarik juga, amil itu adalah orang atau sekelompok orang yang mengerti fikih zakat. Saya tanya, saat DKM membentuk kepanitiaan zakat, pernah nggak ada kriteria itu? Oh, yang ngerti harus mereka yang tahu dan paham fikih zakat. Jangan-jangan mereka tahu cuma fakir miskin. Akhirnya tadi anak, sampai termasuk anak yatim, Pak. Sejak kapan anak yatim masuk mustahik zakat? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum, sampai ayat yang terakhir tidak ada satupun anak yatim masuk dalam mustahik zakat. Tapi tadi saya bilang selalu ada datanya di situ, janda tua, anak yatim. Kenapa nggak cuma satu? Fakir miskin, atau fakir miskin boleh. Jadi harusnya ketika kita membuat data siapa orang yang berhak menerima zakat, kalaupun nggak ada wafir rikob karena budak, ulama sepakat ini telah dimansuh, artinya nggak ada 7 kelompok, ini ada 7, fakir miskin minimal menjadi 6 supaya kelihatan. Makanya ini yang harus dipikirkan, bahwa al-amil itu adalah mereka yang punya legitimasi dari pemerintah. Bagaimana dengan panitia? Panitia zakat itu karena namanya pun hanya unit pengumpul zakat, maka panitia, cara yang terbaik mengikuti pandangan mayoritas para ulama, mereka tidak mengambil upahnya dari dana zakat. Yang terbaik kalau panitia yang dibentuk hanya beberapa hari, kerjanya pun tidak terlalu lama. Biasanya panitia zakat fitrah masing-masing masjid itu
paling lama jabatannya 10 hari. Itu pun gak full Pak. Mereka biasa mengumumkan nanti silakan yang mau bayar zakat, infak atau sodako menghubungi panitia setelah sholat tarawih. Tutup jam 11. Nanti buka lagi setelah subuh sampai jam 6. Begitu seterusnya. Nanti paling fokus, paling repot biasanya panitia pas malam Id, malam 1 Syawal, karena memang zakat fitrah itu berakhir ketika khotib naik ke atas mimbar. Selesai. Ini tugas dari amil. Kalau nggak ada pengetahuan tentang zakat, bagaimana mungkin dia tahu? Bagaimana mungkin dia bisa survei sementara dia nggak mengerti sama sekali fikih zakat? Ini yang ketiga. Yang keempat, wal mu'allafah qulubuhum. Tadi saya katakan di awal, kalau dilihat dari perspektif madhab, ada ulama yang mengatakan bahwa mu'allaf qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau menurut pandangan ulama Hanabilah, orang kafir sekalipun, kalau dia adalah kafir zimmi dan kemudian dia miskin, ini boleh dibantu dari dana zakat. Ini kan ijtihadi Pak. Sehingga kafir apa Bu? Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tidak memerangi kita. Surah Al-Mumtahinah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang. Kenapa Ibu? Nanti ya pas tanya jawab ya. 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 Sudah jelas sekali di dalam agama Islam. Ya. Ya, ya, siap. Ya, udah jadi jangan cuma kafir jimi boleh dan tidak memiliki itu tidak bisa Pak, maaf. Ya, ya Ibu silakan. Baik, baik. Dari atas sampai ke bawah kenapa? Bapak salah, jangan. Baik, baik. Itu menyimpang, salah. Kalau kafir jimi itu orang kafir di sana, dia bukan Islam. Oke? Oke, siap. Lanjut. Saya mau nanti semua ini. Sudah Ibu? Sudah? Baik. Bulana yang kaya dapat zakat ya. Bulana itu dapat zakat ya, cuma tanya. Saya nggak pernah dapat zakat dari mana-mana dan mesti nggak pernah zakat uang dan siapapun semerah belum. Kalau saya Ya. dibiayai oleh anak saya. Ya. Ya, gitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Jangan terbayar. Baik, baik, baik. Baik. Bapak Ibu, terlanjutkan? Baik. Wa qala baqiya al-mu'allafah qulubuhum wa qala al-hanafiyah wa malik bi anna qad saqata sahmul mu'allafah bintisyaril islam wa qutihi. Tadi saya katakan mu'allaf itu yang pertama adalah orang kafir yang baru masuk Islam. Ini mu'allaf qulubuhum. Yang kedua, ini harusnya disampaikan selesai dulu. Ini perlunya kita memahami fikih zakat, bahwa konsepnya adalah orang yang miskin. Apakah kemudian ada kafir dhimmi, kafir harbi? Mereka adalah orang kafir yang dilindungi dalam Islam, di mana dua pendapat ulama katakan, kalau memang dia kondisinya miskin, maka dia boleh dibantu untuk menjelaskan bahwa Islam ini agama sosial. Persoalannya kemudian, apakah mereka harus kita bantu? Tentu ada skala prioritas.
Persoalan hukum kemudian dia boleh menurut sebagian ulama tafadhol. Ini hukum, silakan dicek dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang keempat, wal gharimin, orang yang punya utang nggak bisa bayar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, gharimin yang wajib dibantu adalah orang yang punya utang tetapi bukan untuk maksiat. Tapi menarik dari pandangan yang lain, hadirin rahimakumullah. Siapapun orang yang punya hutang dan dia nggak bisa bayar, itu berarti berpotensi untuk miskin walaupun itu untuk maksiat. Contoh tadi, dia punya hutang tapi untuk judi, Pak. Bagaimana caranya? Maka zakat bisa menjadi solusi asal ada persyaratan istitabah. Saya bantu Bapak, utangnya dilunasi di dana zakat, tapi janji mulai hari ini kalau sudah tidak lagi, kalau sudah dibantu dengan uang zakat, utangnya dilunasi, jangan berjudi lagi. Ini kan penting, Pak. Saya katakan tadi, zakat harus jadi solusi. Kalau kemudian kita terfokus kepada fakir miskin dengan kriteria yang tidak jelas tadi, kita akan kehilangan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sebut 8 asnaf, tidak kurang. Lalu kemana gharim? Akhirnya orang malah a priori dengan zakat. Sampai saya pernah cerita, ada orang yang pinjam uang zakat melalui lembaga resmi. Bahkan sudah disampaikan, ini loh Pak, saya punya utang, kalau nggak dibayar ini bahaya. Saya punya utang, sementara motor saya ini buat saya sehari-hari. Tapi ternyata tidak ada solusi. Padahal al-gharimi Allah sebut pada konsep yang ke-6. 7 dan 8, wa fi sabilillah. Siapa sabilillah? Selama ini orang menganggap semua bentuk kebaikan adalah fi sabilillah. Tapi ternyata para ulama berbeda pandangan. Wa fassara ba'dul hanafiyah sabilillah bil talabil ilmi. Yang disebut dengan fisabilillah untuk konteks hari ini adalah mereka yang menuntut ilmu. Maka boleh dana zakat untuk beasiswa. Maka dana zakat boleh untuk apapun selama itu diperlukan. Artinya kondisinya sangat perlu dilakukan bantuan. Nah hari ini karena memang betul ada ulama yang mengatakan masjid boleh, bangun pesantren boleh, bangun madrasah boleh, tapi kita kehilangan al-masolih al-mursalah. Padahal al-masolih al-mursalah menurut pendapat para ulama, selama dia membutuhkan payushtaratu an yakuna fuqara'a indal hanafiyah. Jadi mau bangun masjid dibantu dengan zakat boleh menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau memang masjidnya amat butuh dibantu, Pak. Tapi mari kita jujur dengan diri kita. Kenapa Ibu? Baik, iya Ibu. Ya. Nanti Ibu cek lagi di ayat Qur'annya, siapa yang termasuk fi sabilillah. Ya, siapa fisabilillah? Oh baik, terima kasih. Baik. Fisabilillah fayadkhulu fihi jami'u wujuhil khair. Yang terakhir adalah ibnus sabil. Siapa itu ibnus sabil? Al-musafir, orang yang melakukan perjalanan. Ada sebagian ulama mengatakan siapapun musafir dia boleh dibantu.
mau itu musafir haji, musafir umroh. Tapi menariknya menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Sabil yang dibantu syaratnya juga harus fuqara. Kalau memang Ibnu Sabilnya ongkosnya banyak, dia mampu, ya nggak perlu dibantu. Ada orang pergi haji pasti karena mampu. Apakah boleh dana zakat dipakai untuk subsidi ibadah haji? Ini pun masih jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi ngelihat dari tujuan adanya kewajiban zakat, laki-laki yang harus dibantu adalah orang yang membutuhkan. Fariidatan minallah, ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memang ditentukan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Kita harus bedakan, ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah sunnah yang boleh diberikan kepada siapapun. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di surah At-Taubah ayat 60 berdasarkan perspektif tafsir ayat hukum Syekh Wahbah As-Suhaili. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas atensinya, baik dari Ibu. Nanti kita akan sediakan waktunya untuk tanya jawab. Saya persilahkan sampai waktu isyraq lewat. Dari saya cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan ingin menanggapi lagi. Ya. Jadi kalau kita belajar, saya maksudnya, kalau kita belajar, termasuk saya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapa misalnya bisa melakukan kriteria, lalu tadi sudah dijelaskan. Ya. Lalu bisa uraikan satu persatu. Yang saya tadi yang kurang sepaham karena tadi ada menyebutkan yang tapi maaf sebenarnya ini tidak Ya. ini kalau nikah nanti teruskan. Ya. Kalau namanya kafir berarti kita tidak bisa kasih zakat, iya kan? Ya. Itu kafir ini gitu. Jadi semua yang namanya kafir tidak bisa kita kasih zakat. Itu 8 kriteria saja, Ustaz. Ya. Nah, begitu. Jadi kadang mengajukan silakan. Karena begini, kalau dari 8 ini tadi saja kita ikutin itu enggak ya. Maaf, kalau saya malah saya tidak pernah dari dulu memberikan ke masjid. Tapi saya langsung ke orangnya. Maaf, karena saya belajar dari Quran Sunnah dari tahun 93. Baik. Mungkin dan termasuk ustaz-ustaz yang kita pelajari dari atas itu saya tahu semua. Jadi maaf, jadi kalau ada yang agak ini saya benar-benar saya marah. Saya bilang presiden pun kalau yang ngomongnya salah, saya kan tegur gitu. Maaf, sebenarnya tidak bagus di forum ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ada lagi? Nanti saya jawab ya. Bapak-bapak ada yang bertanya? Cukup? Baik. Saya ingin sampaikan ucapan terima kasih buat Ibu atas kritik dan peringatan yang disampaikan. Ala kulli hal, saya sampaikan nanti dicek lagi dalam kitab-kitab yang ada. Siapa itu al-mu'allaq qulubuhum. Kalau sodakoh boleh sama orang kafir ya. Kalau sodakoh sama orang kafir boleh nggak? Iya, sodakoh boleh. Zakatnya nggak boleh Bu ya. Baik. Iya, iya. Terima kasih, saya udah ucapkan terima kasih buat Ibu. Saya tidak mengatakan sodakoh sama dengan zakat, bahwa kriteria sodakoh dengan zakat jelas sangat-sangat, karena sodakoh adalah bentuk ibadah sosial dalam Islam yang boleh diberikan kepada siapapun. Sementara zakat menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang al-mu'allafah qulubuhum. Sekali lagi terima kasih Ibu. Masih ada yang lain? Cukup? Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu rahimakumullah, la nuridu illal islah. Saya sampaikan
dari kajian ini mudah-mudahan dapat menjadi pemikiran kita bersama betapa Islam adalah agama yang sangat mementingkan bukan hanya hablum minallah tetapi juga hablum minannas. Akhirnya mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa anugerahkan kepada kita rahmat dan keberkahannya, dan semoga hati kita tetap berjamaah, dan semoga Allah panjangkan umur kita agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi